Halo sahabat detak, saya Dr. Suno Budi Raharjo, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia di Heartology Cardiovascular Hospital. Sahabat detak, jantung kita berdenyut sehari kurang lebih 100.000 kali per 24 jam. Dan Tuhan memberikan denyut 100.000 kali per 24 jam tanpa kita merasa bahwa jantung kita sedang berdetak. Tetapi ketika detak jantung kita ada masalah, salah satunya denyutnya berkurang dari yang seharusnya, maka itu akan menimbulkan keluhan-keluhan tertentu. Misalnya denyutnya hilang, sempoyongan, kemudian lebih jauh lagi tentu bisa sampai pingsan. Dan pada kondisi yang denyut kita kurang, kita memerlukan sesuatu untuk membantu supaya jantung kita tetap bisa mensupport kebutuhan kita. Sahabat detak, sayangnya sampai sekarang belum ada obat oral yang bisa membantu supaya denyut jantung yang kurang itu bisa kembali normal. Sehingga kemudian muncullah alat yang disebut dengan pacemaker atau alat pacu jantung. Analoginya seperti listrik di rumah mendapat support dari PLN. Tetapi suatu ketika PLN itu mati lampu, maka harus ada backup system. Biasanya ada yang disebut dengan genset. Kurang lebih seperti itu terjadinya gangguan irama jantung yang disebut dengan bradykardia. Denyutnya kurang atau lebih lambat dari yang seharusnya. Terjadinya terutama karena faktor usia. Karena seperti mobil listrik semakin lama tentu semakin ada masalah dengan baterainya. Nah, pacemaker berfungsi sebagai genset supaya denyut jantung kita tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Sahabat detak, alat pacu jantung atau pacemaker itu ada beberapa macam, tetapi pada prinsipnya bisa terbagi menjadi dua, yang dengan kabel dan yang tanpa kabel. Yang tanpa kabel disebut dengan leadless pacemaker atau pacemaker tanpa kabel. Perbedaannya pada cara alat pacemaker ini dipasang di dalam jantung seseorang. Kalau yang dengan kabel tentu harus membuat sayatan sekitar 3 cm, kemudian dimasukkan kabelnya menyusuri pembuluh darah sampai di jantung, kemudian dibuat suatu pocket untuk menempatkan generatornya di bawah kulit, kemudian dijahit. Tetapi kalau leadless pacemaker atau pacemaker yang tanpa kabel, itu langsung masuk di dalam jantung melalui pembuluh darah di pangkal paha, kemudian masuk di jantung, kemudian ditancapkan di otot di tengah antara jantung kanan dan jantung kiri yang disebut dengan septum. Itu adalah leadless pacemaker atau alat pacu jantung tanpa kabel. Apa kelebihan dan kekurangan? Tentu kelebihan dari alat pacu jantung tanpa kabel lebih minimal risiko infeksinya, kemudian lebih tidak ada keterbatasan gerak. Misalnya kalau di sini kan sedikit banyak mungkin ada keterbatasan gerak, tapi kalau yang leadless pacemaker kan langsung masuk di dalam jantung, tidak ada hambatan dalam aktivitas, dan tentu dengan alat yang lebih kecil dia tidak ada benjolan yang ada di dalam kulit seseorang. Tentu ini ada risiko tindakan itu sendiri. Tentu yang paling sering karena dia masuk di pembuluh darah adalah perdarahan. Tapi biasanya risiko perdarahan itu bisa diatasi dengan dilakukan penekanan pembuluh darah yang ada perdarahan. Dan itu risikonya bisa diantisipasi. Tetapi benefit atau manfaat yang diperoleh dengan pemasangan alat itu tentu akan jauh lebih tinggi daripada risiko yang mungkin akan terjadi. Apa benefit atau manfaatnya? Kebutuhan orang untuk beraktivitas yang sebelumnya terbatas karena jantungnya tidak cukup menjadi tercukupi, dan itu adalah kualitas hidup akan meningkat. Belum lagi kalau ada risiko yang sebelumnya ada sempat pingsan, tentu akan lebih terjaga supaya tidak terjadi kejadian itu. Nah, prosedur pemasangan pacemaker, terutama yang leadless pacemaker ini, karena dia tidak ada pembedahan, jadi kita hanya melalui kateter dari pangkal paha sampai jantung, umumnya berjalan antara 30 menit sampai 60 menit. Dan itu
Nanti sesudah selesai observasi semalam, besoknya pasien bisa pulang dan kembali beraktivitas. Sahabat detak, alat pacemaker atau alat pacu jantung tentu tidak akan disarankan untuk dipasang pada seseorang kalau memang tidak dibutuhkan. Ketika dokter atau yang menangani sahabat detak menyarankan pemasangan itu, tentu melalui suatu pertimbangan yang panjang. Kenapa kita harus menempatkan suatu alat ke dalam tubuh seseorang? Indikasinya pasti harus sudah jelas. Yang kedua, manfaat yang diperoleh pasti akan lebih tinggi daripada risiko yang mungkin akan terjadi. Prosedurnya sendiri itu perlu waktu kurang lebih 1 jam. Dan prosedur ini sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Jadi sahabat detak, kalau ada keluhan yang belum tertangani, tentu dilakukan pemeriksaan yang jelas. Kalau sudah jelas bahwa memang masalahnya pada gangguan irama jantung yang lambat, maka alat pacu jantung atau pacemaker menjadi solusi yang sudah diterima oleh para ahli. Sahabat detak, sampai jumpa di cerita kesehatan selanjutnya.